Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menemukan sebagian dari orang dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam beragama bahwa ada yang mengatakan bahwasanya saya cukup dengan Al-Quran saja. Apa yang ada dalam Al-Quran yang halal saya halalkan. Apa yang ada di dalam Al-Quran yang haram saya haramkan. Seakan-akan dia tidak peduli dengan hadis Nabi SAW. Terkadang ada di antara mereka mengatakan bahwa hadis Nabi adalah perkataan manusia. Hadis Nabi adalah buatan manusia. Sementara Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini perlu kita cermati bahwa kita tidak ragukan Al-Quran adalah kalamullah. Sedikit pun kita tidak ragukan. Dan bagaimana dengan sabda Nabi SAW? Dia adalah wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak menuturkan dari hawa nafsu. Akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau seandainya ini adalah wahyu, tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, terdapat 40 ayat yang memerintahkan kita untuk tunduk, memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka orang yang mendakwakan bahwasannya dia hanya mengikuti Al-Quran, tidak kepada sunnah, dia adalah orang yang pertama yang meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Kita bisa tanyakan kepada orang yang mengatakan dia hanya mengikuti Al-Quran, berapa kali Anda sholat setiap hari? Berapa rakaat Anda melaksanakan sholat? Apakah Anda akan menemukan dalam Al-Quran bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat? Anda tidak akan mendapatkan. Apakah Anda akan mendapatkan apa yang Anda baca pada saat ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara sujud, di tahiyat? Anda tidak akan dapatkan dalam Al-Quran. Maka Anda, jika hanya betul-betul konsisten dalam perkataan Anda, bahwasanya Anda hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, saya ragu Anda mungkin boleh jadi tidak melaksanakan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan yang mutlak. Dan perlu kita ketahui juga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti kewajiban sholat misalkan,
aqimus shalah wa atuz zakah. Lalu datang sunnah Nabi SAW secara umum memperkuat hal itu. Bunyal Islamul khams, Islam itu ditegakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menegakkan solat, menunaikan zakat. Yang kedua, fungsi dalam sunnah terhadap Al-Quran adalah menjelaskan apa yang masih umum dalam Al-Quran, mengkhususkan apa yang masih umum, membatasi apa yang belum dibatasi dalam Al-Quran. Dan ini tugas Rasul, menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Diturunkan kepadamu zikir agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran, sunnah terhadap Al-Quran adalah menjelaskan. Sehingga ulama mengatakan Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah. Sangat memerlukan sunnah. Karena di dalam Al-Quran ada yang masih global, dirinci di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Anda tidak akan bisa melaksanakan hal-hal yang rinci kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan bisa mentafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran kecuali melalui sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah fungsinya memunculkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, seperti kalau dilihat di dalam Al-Quran adalah larangan untuk memadu atau mengumpulkan, menggabungkan antara saudari dengan saudari bagi orang yang ingin poligami. Dalam sunnah adalah melarang untuk menggabungkan antara bibi dengan keponakannya. Begitu juga dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW telah mengharamkan cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Maka ada beberapa hal yang sunnah berdiri sendiri menyampaikan hukum-hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, 3 fungsi ini adalah tugas atau fungsi dari sunnah terhadap Al-Quran. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saya cukup dengan Al-Quran, tidak kepada sunnah Nabi SAW. Karena Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik dan tidak bisa memahami agama ini dengan baik kecuali harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang berhujah terhadapmu dengan Al-Quran, maka hujahlah kepadanya dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan kita tentang fungsi dan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.